Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2024, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau padat merayap. Kepadatan terjadi dari kilometer 73 tol Cipali hingga kilometer 39 tol Layang MBZ. Hal sama juga terjadi di jalur Pantura, sejumlah titik kepadatan terpantau padat dan menyebabkan laju kendaraan melambat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung jurnalis Metro TV Nadia Soraya dari gerbang tol Cikampek Utama dan Bernardin Mario dari Pantura, Jawa Barat. Dan kita akan ke rekan Nadia terlebih dahulu. Nadia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama hingga saat ini? Ya, selamat sore Vera dan juga Leo. Hingga saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, tepatnya lokasi saya mengabarkan saat ini di kilometer 71 atau berjarak sekitar 1 kilometer dari gerbang tol Cikatama terpantau padat merayap. Seperti yang lihat belakang saya saat ini, sejumlah kendaraan ini hanya dapat bergerak secara perlahan begitu. Dan apabila kita melihat dari pantauan udara juru kamera Robi Pratama, kepadatan ini terjadi mengular begitu hingga ke kilometer 75 tol Cikopo Palimanan hingga ke kilometer 39 tol Layang MBZ. Dan saat ini pihak kepolisian memang terus melakukan dari kilometer 442 tol Bawean hingga ke kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Dan sistem one way ini dilanjutkan dari kilometer 414 hingga ke kilometer 72 tol Cikopo Palimanan. Sedangkan untuk di gerbang tol Cikampek Utama saat ini diterapkan sistem kontraflow 3 lajur dari kilometer 70 hingga ke kilometer 47. Dan untuk penerapan lainnya adalah dari kilometer 47 hingga ke kilometer 36 ini diterapkan maksud saya sistem kontraflow 2 lajur. Saat ini memang kalau kita mengaca gitu dari volume kepadatan yang terdata atau yang tercatat dari PT Jasa Marga, ada lebih dari 43.000 kendaraan yang telah melintas pada hari ini sejak tadi pagi, dan volume ini terus meningkat apabila kita melihat dari pernyataan Kapolri Listio Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan beberapa jajaran lainnya saat melakukan pantauan ke pos-pos Cikatama. Memang hingga saat ini lebih dari 19 atau 18% peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Vera. Ya, Nadia, lalu berdasarkan pantauan Anda, apa sebetulnya menyebabkan terjadinya kepadatan di sana? Ya, Vera dan juga Leo, apabila kita mengacu dari pernyataan Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, selain adanya peningkatan volume kepadatan kendaraan, hal lainnya juga dikarenakan ada titik-titik kepadatan seperti di persimpangan Purbalenyi dan beberapa rest area lainnya. Dan samping itu juga banyak pengemudi yang terpantau berhenti di bawah jalan. Untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya apa alasan para pemudik berhenti di bawah jalan, kita akan langsung menanyakan kepada salah satu pemudik di kilometer 71. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak. Ya, dengan Mas siapa? Oke. Mas Bo, ini dari mana dan mau tujuannya kemana? Cirebon mau ke Tangerang. Sudah berapa lama, Mas, ini perjalanan dari Cirebon tadi? Cirebon mau ke Tangerang. sudah berapa lama Mas ini perjalanan dari Cirebon? Dari Cirebon kurang lebih berangkat jam 1, di kilometer Cikampek ini di 4 jam perjalanan, Mbak Nadia. Kondisi lalu lintas sih padat merayap. Padat merayap. Mas, ini kan Mas memutuskan untuk berhenti di bahu jalan begitu Mas. Sebenarnya sendiri untuk Mas Bowo berhenti di pinggir jalan ini Mas? Karena untuk di rest area itu terbatas untuk lahan parkirnya. Yang kedua, untuk waktu istirahatnya dibatasi oleh manajemen SPBU 20 menit, di mana untuk waktu istirahat itu tidak cukup untuk pengendara. Itu. Untuk kondisi kendaraan saat ini seperti apa Mas? Apakah memang takut bila diteruskan akan ada bermasalah seperti apa? Untuk saat ini sih untuk kendaraan aman Mbak, tapi kita untuk ke fisik pengemudi sih lebih untuk ngeres kendaraannya itu. Mas, mungkin ada himbauan juga dari Kakor Lantas Polri bahwa tidak berhenti di bahu jalan dan ini bisa keluar di arteri. Bagaimana tanggapan Mas sebagai pemudik? Kalau untuk tanggapannya, kalau keluar dari arteri tidak efisien. Karena kenapa? Satu, Baik, terima kasih banyak Mas Bowo atas waktunya. Yaitu tadi wawancara saya bersama salah satu pemudik dari Cirebon bahwa memang
menurut pemudik ini tidak efektif apabila keluar di rest area atau berada di jalan arteri begitu, lantaran memang ini akan memakan biaya lagi untuk masuk ke tarif tol. Dan dari pihak kepolisian terus menghimbau masyarakat terus untuk berhati-hati untuk perjalanan balik dapat dilakukan 19 April mendatang. Vera. Baik, dari Nadia Soraya di gerbang tol Cikatama kita beralih ke rekan Bernardine Mario di jalur Pantura. Mario, saya lihat di belakang Anda sudah sangat padat. Saya lihat banyak kendaraan roda 2. Di mana saja titik-titik kepadatan ini terjadi di Pantura menurut pantauan Anda, Mario? Ya, Leo, Vera, dan juga pemirsa, untuk titik-titik kepadatan selama masa arus balik libur Lebaran tahun ini, kami menemukan ada 2 titik yang seringkali terjadi kepadatan bahkan macet, yakni yang pertama ada di Simpang Kedau, dan yang kedua adalah titik di mana saya melaporkan saat ini, yaitu di Simpang Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dan saat ini juru kamera kami, Yadin Syafrizal, akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi di Simpang Palimanan, Kabupaten Cirebon. Kepadatan di Simpang Palimanan, Kabupaten Cirebon ini seringkali terjadi karena Simpang Palimanan ini adalah titik pertemuan antara kendaraan-kendaraan yang berasal dari Jawa Tengah akan menuju ke Jakarta dan juga kendaraan yang berasal dari Bandung akan menuju ke Cirebon. Sehingga memang untuk selama masa arus balik ini, kendaraan yang mayoritas berasal dari Jawa Tengah akan kembali menuju Jakarta ini jumlahnya lebih banyak. Dari catatan kami sampai dengan sore hari ini untuk sepeda motor masih terus mendominasi perjalanan arus balik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Tercatat sudah ada hampir 60.000 sepeda motor yang akan melakukan perjalanan arus balik menuju ke Jakarta lewat Simpang Palimanan dan nantinya akan masuk ke jalur Pantura Indramayu. Sedangkan untuk mobil sampai dengan sore hari ini cukup tinggi, di mana ada 13.000 kendaraan roda 4 yang melalui Simpang Palimanan dan nanti akan masuk di gerbang tol Palimanan untuk bisa nanti sampai ke Jakarta. Dan memang untuk mengantisipasi antrian panjang pada hari ini, pihak kepolisian terus mengatur arus lalu lintas secara manual, di mana kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta lebih diprioritaskan, waktunya lebih diperlama untuk bisa melalui Simpang Palimanan. Sedangkan untuk dari arah Bandung yang akan menuju kota Cirebon ini, waktunya dipersingkat karena melihat situasi. Jumlah kendaraan dari arah Bandung Majalengka menuju ke kota Cirebon ini lebih sedikit daripada kendaraan yang dari Jawa Tengah akan menuju ke Jakarta. Selain di Simpang Palimanan, ini juga ada di Simpang Kedaung, Kabupaten Cirebon. Mengapa titik itu menjadi salah satu titik kepadatan yang sering kali terjadi selama masa arus balik? Karena untuk di Simpang Kedaung merupakan titik pertemuan antara kendaraan yang berasal dari jalur arteri kota Cirebon dan juga jalur pesisir Kabupaten Cirebon. Sehingga berdasarkan pantauan kami selama perjalanan dari Simpang Kedaung sampai dengan Simpang Palimanan, di Simpang Kedaung itu pihak kepolisian memberi peraturan ataupun rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalan. Di mana melihat situasi nanti dihitung jumlahnya dari kota Cirebon, ketika jumlahnya sudah masuk, dari pesisir ini ditahan terlebih dahulu, Leo dan juga Vera. Jadi ketika dirasa dari jumlah kendaraan dari kota Cirebon ini sudah sedikit, barulah nanti jalur dari jalur pesisir Kabupaten Cirebon dibuka, kemudian dari kota Cirebon ditahan. Dan akan selalu seperti itu selama masa arus balik. Dan memang sebelumnya prediksinya sebetulnya hanya sampai dengan hari kemarin pada tanggal 14 puncaknya. Namun nampaknya hari ini masih terus terjadi peningkatan jumlah arus kendaraan dan diperkirakan jumlah kendaraan yang akan melakukan pergerakan arus balik akan terjadi sampai malam nanti. Demikian, Leo, Vera, dan juga pemirsa. Kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.